Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif Saiful Milah dengan NIM 221080200070. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang proses pelatihan dan pengembangan atau training and development process. Nah, materi ini membahas bagaimana pelatihan dapat meningkatkan kemampuan karyawan, manfaat bagi organisasi, dan kaitannya dengan strategi bisnis. Nah, baik. Yang pertama yaitu ada pelatihan dan pengembangan. Nah, pelatihan atau training ini itu proses sistematis untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Nah, sedangkan pengembangan atau development itu berfokus pada peningkatan kemampuan jangka panjang untuk mendukung karir dan tujuan organisasi. Nah, eh, pelatihan biasanya fokus pada kebutuhan jangka pendek seperti peningkatan keterampilan kerja. Nah, sedangkan pengembangan berfokus pada pertumbuhan individu dan jangka panjang agar selaras dengan visi organisasinya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada hubungan pelatihan dan kinerja. Eh, Pelatihan ini membantu mengurangi kesenjangan antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan. Nah, hubungan pelatihan dan kerja ini itu melalui pelatihan, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kepuasan kerja. Nah, pelatihan memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Dengan pelatihan, karyawan dapat memperbaiki kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki dan target yang diharapkan perusahaan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada manfaat pelatihan dan pengembangan. Nah, yang pertama yaitu ada manfaat pelatihan dan pengembangan bagi organisasi. Nah, yang pertama yaitu ada meningkatkan efektivitas strategi dan memperkuat rekrutmen, keterlibatan, dan retensi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada bagi karyawan, yaitu meningkatkan kepuasan kerja, memberikan peluang karir dan pengakuan, dan yang terakhir bagi masyarakat, yaitu untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memberikan dampak positif bagi ekonomi dan kesejahteraan. Nah, pelatihan ini bermanfaat tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga karyawan dan masyarakat. Nah, semua pihak memperoleh nilai tambah dari peningkatan kemampuan dan produktivitas tenaga kerjanya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pelatihan, investasi atau biaya. Nah, eh, banyak organisasi masih menganggap pelatihan sebagai biaya. Namun, sebenarnya pelatihan adalah investasi jangka panjang karena eh, dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi, mengurangi turnover, dan dapat meningkatkan loyalitas karyawan. Nah, pelatihan itu bukan pengeluaran, tetapi investasi. Nah, hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, tetapi dampaknya sangat besar terhadap kinerja jangka panjang organisasi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada konteks lingkungan pelatihan. Konteks lingkungan pelatihan. Nah, dalam konteks lingkungan pelatihan ini itu ada faktor eksternal yang mempengaruhi pelatihan, yaitu ada empat. Yang pertama, kompetensi global, kemajuan teknologi, perubahan pasar tenaga kerja, dan perubahan sosial dan lingkungan. Nah, pelatihan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks lingkungan. Perubahan teknologi dan globalisasi menuntut organisasi untuk terus memperbarui keterampilan karyawannya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada
model strategis pelatihan dan pengembangan. Nah, model strategis menghubungkan pelatihan dengan visi dan misi organisasi. Nah, berikut ada 4 langkah-langkah utamanya, yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan pelatihan, yang kedua desain program pelatihan, dan yang ketiga implementasi pelatihan, dan yang terakhir ada evaluasi hasil pelatihan. Nah, jadi model strategis ini memastikan pelatihan yang dilakukan sesuai arahan organisasi dan bukan sekedar rutinitas, tapi investasi yang terukur hasilnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada model sistem instruksional atau ISD model. Nah, model ISD ini menjelaskan langkah-langkah berurutan dalam pelatihan. Itu ada 5. Yang pertama ada analisis kebutuhan, desain pelatihan, pengembangan materi, dan implementasi. Yang terakhir ada evaluasi. Nah, jadi model ini menunjukkan bahwa pelatihan ini harus dirancang secara sistematis. Nah, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi efektivitas hasilnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada keterkaitan pelatihan dengan strategi organisasi. Nah, pelatihan efektif harus mendukung strategi bisnis. Nah, hasil pelatihan sebaiknya dapat meningkatkan produktivitas, mendukung inovasi, dan memperkuat budaya organisasi. Nah, latihan ini harus jalan dengan strategi organisasi agar manfaatnya nyata. Nah, setiap program pelatihan sebaiknya punya dampak langsung pada kinerja dan tujuan perusahaan. Nah, baik, yang terakhir itu ada kesimpulannya yaitu pelatihan dan pengembangan merupakan kunci sukses organisasi modern. Nah, dengan proses yang tepat, manfaat yang luas, dan strategi yang terintegrasi, pelatihan akan membentuk tenaga kerja yang kompeten dan adaptif. Nah, pelatihan dan pengembangan ini bukan hanya aktivitas tetapi juga penting dari strategi organisasi untuk bertahan dan unggul dalam persaingan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.